Tauhid ilahiyah berhubungan dengan Allah adalah salah satu solusi mengkaji hal yang tersirat, mengenal hal yang hakikat, menjalankan hal yang bertarikat, memahami yang bermakrifat. Itu adalah kewajiban umat Islam. Untuk tayangan ini saya akan berbagi wawasan tentang makna hakikat Al-Fatihah di dalam mendirikan sholat. Seperti yang pernah saya sampaikan, Al-Fatihah ini dilihat dari tersuratnya secara syariat, dia berupa ayat. Dan ayat dia akan berupa qauliyah. Qauliyah akan ditingkatkan, dia berupa munajat. Setelah munajat, maka ayat ini akan menjadi ma'rifat. Disinilah perlu kita memahami bahwasanya apabila kata Rasulullah, bacalah Al-Quran dikala engkau berdiri, inilah Al-Fatihah sebagai umul Al-Quran. Al-Fatihah dalam sholat bersifat Fatihatun Nasun, yaitu kekuatan Allah pada diri manusia. Allah dalam batin bertajali kepada zatnya, itulah Al-Fatihah. Setelah kita melakukan takbir, lenyapnya asma dan munculnya husna, ihsan berdiri. Setelah tubuh hakikat itu berdiri, maka datanglah Allah bertajali sirullah dengan mendirikan 7 sifat di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan diri yang sebenar-benar diri yang akan dipersembahkan, yang akan beribadah dan menghadap Allah. Diri itu terbentuk dari Al-Fatihah. Diri itu adalah Fatihahnya Allah. Fa itu adalah batin. Ti itu perjalanan, ha itu adalah zat. Jadi setelah terjadi nafi isbat dalam takbir Allahu Akbar, berdirilah batang tubuh rohani dan nurani, tetapi belum menjadi batang tubuh sifat. Setelah kita nyatakan keberadaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin ini adalah suku kata dari jamak 3. Adanya rohani dan nurani yang berdiri, tetapi belum menjadi hamba bagi Allah sebelum datang tubuh sifat. 7 sifat batin akan masuk ke dalam diri yang rohani dan nurani kita. Inilah Al-Fatihah setelah beribadah sholat. Di dalam sholat ini kita mendirikan 7 sifat tubuh halusnya Allah dalam kehambaan ihsan diri. Disempurnakan oleh 7 sifat 7 kali kedatangan batin dari kolbi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sir, zat, dan nur bismillah bersifat Allah, bersifat Tuhan. Hiya Rahman, menuju zatnya Allah, yaitu rohaninya Muhammad. Dari 4 kodrat di Wadi Mani-Manikam. Mani Rahim, Hir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka batin Allah tadi, sir itu, ba masuk ke dalam zat, alif masuk ke dalam nyawa, sin masuk ke dalam nur jasad. Ini Rahim menjadi 3 kodrat, batin, zat, dan nur. Setelah batin meliputi batang tubuh, maka lengkap sudahlah batin, zat, dan nur berdiri, yaitu batang tubuh hakikat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan kekuatan zatnya meliputi sekalian alam. Inilah zat kunal. Zat hamdulillah bergerak dari kolbi. Ya Rabbi menguasai alamin satu batang tubuh. Ar-Rahmanir Rahim mendatangkan sifat zat yang nyata dan sifat nur kepada di tubuh, yaitu Adam. Malik Yaumiddin, kita menyaksikan bahwasannya batin telah bersekutu menjadi satu kehidupan batang tubuh halus. Iyyaka na'budu, kita menatap kepada hati. Dan wa iyyaka nasta'in, kita menatap kepada diri yang 3 tadi. Batang tubuh yang 3. Di dalam hati yang kita tatap iyyaka na'budu itu tiadalah sebutan atas nama atau tidak boleh mewujudkan. Tapi wujud ada. Tapi tidak boleh diberikan nama. Karena itu adalah sifat ketunggalan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kita melihat zat sir yang berdiam dinamakan ihdin, memperjalankan. Nas adalah manusia, sirat di jalan tersirat, mustaqim di jalan yang lurus, yaitu nyawa lurus ke dalam diri, terpaut ke dalam kolbi. Setelah itu barulah kita melanjutkan ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan suci. An'am adalah jalan batin, ta'ala itu Tuhan, him itu adalah jasad atau rahim. Di sini jasad didatangi oleh batin menjadi alam batinnya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka keafdalan diri itu bernama amin. Alif pada sifat jasad, mim pada sifat maujud Muhammad. Alif tersirat bersifat batin pada nyawa. Nun bersifat hayat nyata, satu gerakan, satu af'alullah. Jadi dalam menjalankan Al-Fatihah di dalam sholat, kita mendapatkan 7 kebangkitan batin Allah menuju 3 sifat diri. Menuju 3 sifat diri, yaitu batin, zat, dan nurnya Allah. Disempurnakan menjadi 7 hayatullah. Qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Maka kehidupan itu sudah menjadi kehidupan ihsan, yang mana dalam berbangkit tadi tidak ada unsur kemanusiaan. 7 yang bangkit dari kolbi tadi, 7 perjalanan tajalli batin Allah dalam Al-Fatihah, tidak ada unsur kemanusiaan, tidak ada unsur najis, tidak ada nafsu yang berbangkit, tidak ada akal yang berbangkit dari 7 kebangkitan daripada kodrat Al-Fatihah, yaitu Fatihatun Nasun tadi. Berarti sempurnalah di dalam Al-Fatihah tadi, berdirilah batang tubuh
hakikatnya Allah, yaitu batang tubuh sifat atau dikenal dengan Ayan Sabita. Dikatakan Ayan Sabita itu tidak lagi memiliki kodrat manusiawi nilainya di saat Al-Fatihah telah merasuk ke dalam kehidupan batang tubuh hakikat yang berdiri tadi. Kita harus bisa menyaksikan perjalanan 7 batin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat batin Allah menuju jasad. Rahman Nirrahim menuju jantung, hati, dan ma'ani, yaitu kening atau sifat ma'nawiyah. Hati, jantung, dan ma'ani. Itu sifat 20-nya yang dia tuju oleh Bismillahirrahmanirrahim pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, saya ulangi lagi. Zat hamdu hamdallah menguasai derajatnya batang tubuh yang didatangi oleh bismillah tadi. Malik yaumiddin, berbangkitlah Allah, al-maliknya Allah, yaitu menjadi 3 bahagian. Batin masuk kepada batin, zat batuk masuk kepada zat, nur masuk kepada nur, rahim 3. Tapi kan belum sempurna, diteruskan lagi. Iyyaka na'budu. Nah, disinilah ma'budu, la ilaha illallah, ma'budnya la mawjudun illallah, wujud Allah pada batin, wujud Allah di dalam batin, itulah sembahan arah ke qalbi. Wa iyyaka nasta'in, baru kita melihat kerangka yang 3 tadi, batang tubuh hakikat tadi. Nur membalut zat-zat, menyembunyikan batin. Di sini kita sudah paham. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah nama sirnya Allah dalam derajat penyembahan. Nama derajat Tuhan dalam sifat Allah. Derajat sifat Allah dalam bertajalli hayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka batin Allah menuju kepada alam jasad, menjadikan ta'ala an'am. An'amta 'alaihim itu, an'am itu adalah batin. Nama alam batin. Surat Al-An'am itu surat batin. Ta'ala itu Tuhan, him itu adalah jasad. Maka rahim ini adalah menjadi batinnya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sesungguhnya alam itu adalah alamnya aku. Aku itu amin. Min itu artinya satu, a itu aku. Jadi disinilah bahwasannya telah berdiri batang tubuh hakikat 7 kali Fatihatin Nasun. Fatihatin Nasun menghantarkan 7 batin, mendirikan sifat keumatan di dalam rohani yang berdiri dengan nurani yang setelah takbir dilakukan tadi. Maka masuklah 7 sifat menjadi kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itulah batang tubuh Ayan Sabita. Maka batang tubuh jasad, yang batang tubuh Ayan Sabita tadi adalah batang tubuh halus. Dan batang tubuh yang kasar ini telah naik derajatnya menjadi Ayan Karajiyah, yaitu tidak dinilai lagi kotorannya di dalam diri, tidak dinilai lagi najis yang bersemayam di dalam tubuh. Disinilah tajalli Fatihatin Nasun yang sangat penting diamalkan dan harus nyata terlihat saat kita membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah Allah fa'batin ha menuju zatnya. Bagaimana Allah menuju zatnya dengan batinnya sendiri. Sehingga terjadilah batang tubuh hakikat, yaitu ihsan yang berdiri. Begitulah para hadirin. Insya Allah pelan-pelan belajarlah menyatakan ayat itu pada kodratnya. Kenapa?
seperti yang saya bilang, tugas kita orang yang berilmu adalah dari ayat menjadi kauliah, kauliah menjadi munajat, munajat ini yang akan menjadi ma'rifat. Disinilah ain Quran, itulah sanalah kita menyaksikan. Jadi membaca dan menyaksikan apa yang dibaca itu wajib hukumnya bagi orang yang berilmu. Insya Allah para hadirin, para pemirsa, penonton tayangan channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir karamatullah. Majelis zikir Marifatullah adalah majelis zikir yang tolabul ilmi, tempat belajar menuntut